dan kita juga berjanji untuk menjaga satu sama lain, ya kan Sal? Benar Sal. Makasih ya yang pada doain kita, itu banyak banget yang doain kita Sal. Kusuma, kamu tadi ke kantor? Kusuma menyeruput minumannya. Ariana, iya Pi. Kusuma, kok nggak nemuin papi malah langsung balik sih? Ariana, Kaan, tadi papi ada meeting jadinya Arin balik gak mau ganggu. Kusuma tanya dengan nada hati-hati. Ariana ambil minumannya. Kusuma, bukan karena ada Saka. Ariana kaget dan hampir kesedak, tapi dia coba menutupi kekagetannya dengan berbohong supaya Kusuma gak khawatir. Ariana, enggak kopi, Arin gak ketemu Saka malah. Kusuma sayang, kamu gak perlu bohong, papi tahu kok, tadi papi cuma mau mastiin dan seperti biasa, kamu pasti bilang gitu karena gak mau papi khawatirkan. Wajah Ariana berubah menjadi bersalah. Ariana, maaf ya Pi, bukan maksud Arin bohong, tapi... Kusuma lihat Ariana kayak merasa bersalah udah bohong ke Kusuma, tapi Kusuma langsung paham. Kusuma, iya, tapi lain kali, kamu cerita ke papi gak apa-apa loh. Dulu, waktu kamu kecil, kamu kan sering curhat ke papi juga kan? Papi ini papi kamu dan papi gak akan judge kamu kok. Ariana, kan itu waktu Arin kecil. Arin cuma gak mau nambah beban pikiran papi aja kok. Kusuma mengangguk paham. Kusuma, untung ada Galvin yang melindungi kamu tadi ya. Ariana jadi kayak bingung. VO, Ariana, Galvin melindungi aku. Cotu, EXT. Jalanan siang, Sisil dan Selin sama-sama kesal malah ketemu di luar jam kerja. Selin, lo bisa gak sih gak nyerobot gitu? Sisil, siapa juga yang nyerobot? Lo tuh yang nyerobot gue. Coki yang ada di sana, lalu tanya ke penjualnya. Coki, bu, ada air minum lagi gak? Penjual, maaf mas, tinggal satu itu aja. Selin dan Sisil sama-sama gak mau kalah. Selin, ini punya gue. Sisil merebut botol dari Selin. Sisil, gue. Selin, gue. Sisil, lo tuh ya. Sisil kayak mau ngerebut lagi. Tapi Coki meredam emosi Sisil. Coki, udah, kita pindah ke tempat lain aja. Malu berantem di sini. Sisil, awas lo ya. Selin malah melet karena merasa menang. Sisil kesal lalu mau ajak berantem Selin, tapi Coki nahan. Coki, di warung sebelah banyak, 1 galon minuman gue beliin Sil. Udah, jangan ribut di sini, apalagi cuma ladenin Selin. Coki menggeret Sisil lembut. Sisil pun akhirnya pergi. Cotu, INT, kantor Kusuma siang. Galvin udah nggak bisa mengelak lagi dari Dante. Dante yang biasanya kamu curhatkan itu, sebenarnya kamu kan, bukan teman kamu. Dan mantannya itu adalah Ariana. Galvin merasa malu, tapi akhirnya mengangguk. GALVIN, ya, ketahuan banget ya kalau saya. Dante tersenyum dan tampak tidak ngejudge Dante. Dante, it's okay untuk memperjuangkan sesuatu yang membuat kita bahagia. Seseorang menikah untuk hidup bahagia dengan soulmate-nya, dengan belahan jiwanya. Kalau kamu gak merasa bahagia, berarti ada yang salah, dan untuk apa dipertahankan? Galvin jadi memikirkan perkataan Dante. VO, GALVIN, Riri sebenarnya gak kurang satu apapun, tapi entah kenapa sampai sekarang, aku emang gak bisa move on dari Ariana. Apa emang gue harus nyerah sama pernikahan gue seperti yang dibilang Dante? Cotu, INT. Sebuah tempat siang. Ariana nampak bingung dan menatap Kusuma penuh tanda tanya. Ariana, siapa yang cerita? Galvin. Kusuma. Galvin malah diam saja saat papi tanya, jadi akhirnya Dante yang jelaskan dan bilang kalau Galvin ngomelin Saka supaya nggak ganggu kamu. Kusuma kayak lanjut kesal. Kusuma, kok Saka masih saja ganggu kamu kayak nggak kapok sih? Sementara Ariana jadi bingung. VO, Ariana, kenapa Dante seperti membela Galvin? Ada hubungan apa mereka? Kamera canggih fokus dari POV penonton. Terlihat Dita akan masuk ke ruangan tempat Ariana Kusuma berada. Cotu, EXT. Sebuah tempat siang. Dita baru sampai di sebuah tempat yang agak sepi. Dia lalu menelpon Dion. Dita, Dion, aku sudah ada di lokasi pertemuannya. Aku mau curhat soal Saka, soalnya hanya kamu yang bisa bikin aku tenang. Jeda, ya udah.
Aku tunggu di dalamnya karena di luar nggak ada tempat duduk. Jeda, dah. Dita mematikan telepon dan akan masuk ke sebuah tempat makan di mana ada Kusuma dan Ariana di sana. Cotu, INT, sebuah tempat siang Kusuma dan Ariana nampak asyik mengobrol. Kusuma lalu lihat jam tangannya. Kusuma, kamu nggak mau balik kantor? Udah jam segini nih. Ariana, nanti aja Pi. Kusuma, oh, masih break. Ariana, enggak juga sih Pi. Tapi Arin santai kok hari ini. Arin senang juga ketemu Papi karena kan sebenarnya tadi pagi tuh mau bahas soal Mami. Kusuma nampak enggan membahas Devi. Dia menghela napas. Kusuma mau bicarain apa lagi? Ariana, yaitu Pi. Mami kasihlah kesempatan untuk kerja di tempat Papi. Divisi apa gitu? Mami kayaknya pengen banget kerja. Coba dululah, kasih beberapa hari misalnya. Paling abis itu, Mami juga gak betah kan? Daripada Mami terus ngomel ke Papi, lebih baik emang dikasih kesempatan. Kusuma nggak ada posisi yang cocok buat Mami di kantorin, dan tadi pagi Papi juga udah bilang kok ke Mami kamu saat di rumah. Ariana masih mau bahas lagi tapi kemudian dia lihat Dita yang baru mau masuk dan Dita juga lihat Ariana. Hold TENSION. Cotu, INT, kantor Kusuma siang. Galvin tersenyum ke Dante. DALVIN, thanks ya atas saran-saran kamu, Dante, saya sudah sedikit lega sekarang. Dante, sama-sama. Saya juga senang kok karena saya merasa punya teman kerja sekaligus teman dekat di kantor. Galvin tersenyum canggung. GALVIN, ya udah, saya balik kantor ya, soalnya masih banyak banget pekerjaan nih. Mungkin lunnya next time aja, sorry. Dante, it's okay, never mind. Mereka lalu berpisah. Dante lalu keinget Selin. Dia cek jam tangannya. Dante kayaknya kalau mau nyamperin Selin makan masih keburu nih. Dante lalu ambil HP-nya mau telepon Selin, tapi nampak di layar HP Dante ada beberapa miss call dari Dinda pagi tadi dan cukup banyak. Dante, kenapa saya nggak sadar Dinda telepon? Dante coba telepon Dinda, tapi ternyata Saka yang angkat teleponnya. Kurung buka OS kurung tutup Saka, halo. VO, Dante kok yang angkat Saka? Drain, wajah Dante nampak kaget. Cotu, INT. Sebuah tempat siang di meja Ariana dan Kusuma sudah ada hidangan utama, misal spaghetti atau pizza atau yang lain. Ariana dan Dita yang di depan pintu masih saling menatap sampai Kusuma ikut menoleh ke belakang dan lihat siapa yang dilihat Ariana. Kusuma melihat Dita dan dia kayak konfirmasi ke Ariana. Kusuma, itu Dita kan ya? Ariana mengangguk. Kusuma tahu Ariana nggak nyaman. Kusuma, apa perlu Papi ngomong sama Dita kah? Ariana menggeleng. Ariana, sudahlah Pi, nggak usah dihiraukan. Kita makan saja. Cotu, EXT. Sebuah tempat sisi lain siang. Dita terlihat sok santai saja di luaran tapi dalam hati dia deg-degan takut Dion datang. VO, Dita, kalau Ariana tahu kalau gue janjian sama Dion, gue pasti dimaki-maki abis-abisan nih. Dia lalu mengalihkan pandangannya dari Ariana dan nampak mengingat-ingat sesuatu. VO, Dita, terakhir kali aku ketemu Ariana waktu itu, dia konfrontasi aku yang lagi bareng sama Dion. Kalau ketemu lagi, pasti semakin tajam tuh bicaranya. Dita pun kirim chat. Pop-up chat Dita. Dion, kamu jangan datang dulu karena ada Ariana. Pesan itu terkirim. Dita lalu melirik lagi ke arah Ariana lagi. Cotu, INT, suatu tempat siang Intercuit INT. Kantor Kusuma siang. Dante masih teleponan. Dia nampak heran. Dante, kok kamu bisa pegang telepon Dinda? Saka, Dinda sedang beli sesuatu dan HP-nya ditinggal, gue pikir urgent call. Dante, ngapain kamu sama Dinda? Memang masih terapi. Saka gak jawab karena Dinda datang. Dinda, siapa yang telepon? Saka kasih teleponnya. Saka, Dante. Dinda langsung ambil telepon. Dinda, kamu sibuk banget ya tadi pagi? Dante kayak nggak paham maksud Dinda apa. Dia gak jawab dan malah mengalihkan pembicaraan. Dante, kamu sekarang ada di mana? Dinda lagi di restoran, sama Saka. Dante malah nampak posesif. Dante, ngapain? Bahas terapi Saka. Kok gak di rumah sakit aja? Dinda, enggak kok, ngobrol santai aja. Kenapa emangnya? Dante, saya kayak merasa nggak aman aja kalau kamu berduaan sama Saka, apalagi posisinya kan gak sedang di rumah sakit. Takutnya Saka macam-macam sama kamu. Dinda nampak mikir mendengar itu. Cotu, EXT, jalanan siang. Sisil masih kesel dan enggak terima Coki menariknya dan harus mengalah dari Selin. Sisil menarik kembali tangannya dari genggaman Coki. Sisil, kalau malah biarin Selin menang sih?
Kan gue duluan yang pegang itu minuman. Coki bukan masalah menang atau mengalah, tapi lo nggak sadar apa kalau lo itu lagi di depan umum. Nggak malu gitu, Sisil, tapi tetap aja ini masalah harga diri. Dalam hal apapun gue nggak mau kalah dan gue nggak akan biarin Selin merasa menang dari gue. Sisil menatap Coki penuh tekad. Cotu INT. Sebuah tempat siang Ariana dan Kusuma terlihat sudah beranjak menuju pintu keluar. Ariana Pi, besok jadwal sidang pertama Arin. Kusuma mengangguk-angguk kecil. Kusuma, papi doain, semoga semuanya lancar. Ariana, iya Pi, makasih. Kusuma, kalau kamu butuh bantuan papi, kamu jangan sungkan buat bilang. Pasti papi selalu ada buat kamu. Papi akan lakukan apapun untuk membantu kamu. Ariana tersenyum lembut. Ariana, iya Pi, tenang aja, Arin pasti akan bilang ke papi kok kalau Arin butuh bantuan papi. Tapi sejauh ini semuanya masih aman. Arin masih bisa menghandle-nya. Dan untuk persidangan besok, ada Yuna yang akan nemenin Arin. Ariana sudah akan melewati Dita. Tatapan matanya nggak putus menatap Dita yang tampak yang sudah tegang, takut jika Ariana melakukan sesuatu sama dia. Build TNSION sampai mereka berpapasan. Ternyata Ariana jalan begitu saja, bersikap seolah nggak kenal sama Dita. Dita menoleh ke belakang, namun Ariana masih saja jalan nggak peduli. Dita pun jadi kesal sendiri. Cotu INT. KNTORGALVIN. Siang Riri terlihat sedang duduk menunggu Galvin di ruangannya. Tampak di meja sofa ada kotak makan siang. Enggak lama Galvin masuk, spontan Riri langsung berdiri. Sementara Galvin terlihat sedikit kaget lihat Riri. Riri, mas, kamu kok lama banget sih perginya? GALVIN. Iya, tadi abis meeting aku ngobrol dulu sama Dante. Galvin jalan mendekat ke Riri, lalu duduk di sofa samping Riri. Riri jadi bingung sambil ikut duduk menghadap ke Galvin. Riri, kok tumben sekarang mas? Galvin akrab banget sama Dante. GALVIN. Ya memang sudah seharusnya begitu, kami harus kompak agar kerja sama kami berjalan baik. Riri masih tampak curiga, tapi berusaha untuk terlihat biasa saja. VORIRIR. Kenapa aku ngerasa mas Galvin dan Dante akrab karena hal lainnya? Dan tepat saat itu Riri dapat chat dari pengacara Saka. Riri kayak melirik kecil ke arah Galvin sejenak lalu setelahnya mencoba bersikap biasa agar Galvin enggak curiga. Riri membuka chat itu. Insert pop-up chat dari pengacara Saka. Maaf Bu, saya hanya ingin memberitahu kalau Pak Saka sudah mendapatkan jadwal sidang dan waktunya adalah besok. Riri terlihat mulai cemas, sekali lagi dia melirik kecil ke Galvin. Sikap Riri ini ternyata bikin Galvin curiga. GALVIN. Kamu enggak apa-apa kan? Riri langsung menggeleng. Riri, enggak kok mas. Riri baik-baik aja. Oh ya, ini Riri bawain mas Galvin makan siang, menunjukkan kotak makannya. Jangan lupa dimakan ya. Galvin menerima kotak makan itu. Riri, CONTD. Ya udah kalau gitu Riri pulang ya. Riri langsung bangkit dan jalan keluar bikin Galvin menatapnya heran. GALVIN. Kok tumbenan Riri bentaran doang datangnya? Cotu INT. Suatu tempat siang Dante datang ke tempat Saka dan Dinda. Dia langsung jalan menghampiri Dinda dengan wajah cemas tapi terlihat cuek dengan keberadaan Saka. Dante cukup tertegun melihat lebam di Dinda. Dante, sebenarnya apa yang terjadi? Please tell me. Di samping Dinda, Saka terlihat kesal karena merasa nggak dianggap ada. Dinda nggak jawab pertanyaan Dante, dia malah menoleh kecil ke Saka dan menyadari raut wajah Saka yang enggak enak. Dinda, Saka, kayaknya sebaiknya kamu pulang dulu deh, kasihan kan istri kamu tadi pulang sendiri, jadi lebih baik kalau kamu cek keadaan dia. Saka menggeleng. Saka, enggak, aku di sini aja temenin kamu. Dante yang dengar jadi kesal. Dante, kamu enggak dengar ya Dinda nyuruh kamu pulang? Saka, ini urusan aku, kamu enggak perlu ikut campur. Dante udah emosi mau jawab ucapan Saka, namun Dinda lebih dulu melerai. Dinda, aku akan baik-baik aja Saka, trust me, please ya. Kamu pulang aja dulu. Saka terdiam sesaat sambil menatap wajah Dinda yang syarat akan permohonan. Saka akhirnya mengangguk, lalu jalan pergi. Cotu EXT. Sebuah tempat siang terlihat Dion menengok ke kanan dan ke kiri, memastikan keadaan aman. Setelah dirasa aman, dia pun jalan menghampiri Dita. Dita yang melihat Dion langsung menyambutnya, wajahnya masih terlihat menahan kesal. Dion, hai sayang.
Tapi Dita nggak balas sapaan Dion, dia justru langsung meluapkan emosinya gara-gara Saka. Dita, Saka itu bener-bener ya, kamu tahu nggak Dion? Tadi pagi dia bikin aku emosi, bisa-bisanya dia berduaan sama dokternya itu. Dion mengerutkan keningnya, menatap heran. Dion, kamu lagi cemburu. Dita lalu menggeleng keras membantah ucapan Dion. Dita, enggak lah. Aku tuh cuma nggak rela aja Saka mendapatkan orang lain dengan cepat. Aku mau lihat dia hancur dulu. Dion mengangguk-angguk kecil melihat Dita yang masih aja kesel wajahnya. Cotui ente. Suatu tempat siang Saka baru aja pergi. Dante tampak akan berbicara, namun SFX panggilan telepon HP Dinda. Dinda terlihat diam sejenak menatap layar HP-nya sebelum akhirnya mengangkat telepon itu. Dinda, jeda, stop. Please I'm tired. Aku nggak mau lagi dengar semua makian atau tuduhan kamu itu. Aku udah capek jelasin semua ke kamu tapi kamu nggak pernah percaya sedikit pun sama aku. Lebih baik kita sekarang saling introspeksi diri. Jeda, oke, terserah kamu, I don't take care. Dinda menutup panggilan teleponnya dengan emosi. Dante menatap Dinda dengan wajah khawatir. Dante, Din, saya tahu kamu lagi nggak baik-baik aja. Kamu bisa cerita semua sama saya, nggak perlu disembunyikan lagi. Kamu tahu kan, kalau saya sudah anggap kamu itu adik saya, jadi nggak masalah kalau kamu cerita, mungkin saja saya bisa bantu kamu. Dinda masih diam, dia tampak ragu-ragu untuk menceritakan permasalahannya. Dante, kamu percayakan sama saya. Dinda akhirnya mengangguk pelan, wajahnya tampak sedih. Dinda, aku lagi ada masalah sama suami aku. Paralel with EXT. Suatu tempat siang Sisil jalan sama Coki. Wajahnya tampak happy banget. Sisil, impaslah sama mood gue yang tadi lagi anjlok gara-gara si Selin. Traktiran lu bikin gue jadi happy seketika. Coki tersenyum sambil melirik Sisil yang happy. Coki, deket gue kan lo emang selalu happy. Sisil mendengus pelan. Sisil, udah yuk balik kantor. Sisil udah mau narik Coki, namun gerakannya terhenti tiba-tiba karena lihat Dante yang lagi sama Dinda. Posisi mereka yang dekat jadi terlihat mesra di mata Sisil. Sisil, Cok, lihat deh itu. Sisil menepuk-nepuk lengan Coki dengan mata masih terus memandang ke arah Dinda dan Dante. Coki, apaan sih? Coki lalu melihat ke arah yang ditunjuk Sisil. Sisil, heboh. Wah, ini benar-benar bakalan seru nih. Cok, buruan Cok, lo videoin. Sisil kembali menepuk-nepuk heboh lengan Coki. Sisil, buruan nih Cok, videoin. Ini materi oke nih, jangan sampai kita ketinggalan momen ini. Buruan Cok. Sisil terus-terusan menggoyang lengan Coki sampai Coki mau enggak mau akhirnya nurut buat videoin. Terlihat dari kamera Coki, Dinda dan Dante terlihat mesra karena Dante mendekatkan dirinya ke Dinda. Sisil tampak seneng banget sambil terus mengamati ke arah Dante. Cut EXT. Kantor Wijaya siang intercut EXT. Kantor Ariana, siang Riri tampak jalan keluar dari gedung kantor Wijaya. Dia jalan sambil teleponan. Riri, Saka, aku dengar kamu besok sidang. Intercut Saka yang berada di luar gedung kantor Ariana. Dia terlihat teleponan sama Riri. Saka, iya. Riri, terus gimana? Kamu udah punya bukti-bukti buat menghadapi Ariana besok? Udah ngobrol lagi sama pengacara kamu? Riri tampak cemas. Riri, CONTD. Aku nggak mau ya kalau kamu sampai kalah. Coba kamu lakuin apa aja ke Ariana. Yang jelas jangan sampai sidang besok berjalan dan bikin kalian pisah. Saka, iya. Ri, iya. Ini aku juga lagi usaha buat memulihkan kepercayaan Ariana sama aku. Riri kayak nggak bisa tahan emosi. Riri, usaha kamu itu kurang kuat buat mempertahankan Ariana, Saka. Dan ternyata saat itu Galvin jalan keluar kantor. GALVIN, ada apa dengan Ariana? Dreng. Riri kaget karena ada Galvin di dekatnya. Dia pun tampak gelagapan. Riri, itu. Bingung sambil mikir, itu Sisil ngajak ketemuan di Jamais bareng Ariana juga. Riri tersenyum kikuk, wajahnya udah tegang banget menunggu respons Galvin. Riri segera mematikan teleponnya saat Galvin masih aja dia menatap dia. Sementara Saka terlihat sudah di depan kantor Ariana. Saka akan masuk ke kantor Ariana, namun security minahannya. SECURTY, maaf Pak, tapi Bapak dilarang masuk ke kantor ini atas perintah Bu Ariana. Saka terlihat enggak terima dan terhina. Dia sudah emosi. Saka, kenapa dilarang? Saya masih suami pemilik Ariana Glow.